Assalamualaikum Ria. Waalaikumsalam, Bu. Iya, mohon maaf ya saya ganggu waktu kamu, saya panggil untuk ke BK. Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita melakukan kegiatan layanan pada hari ini, mari kita berdoa dulu semoga kegiatan pada hari ini, layanan kita hari ini diberikan kelancaran ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita lanjut ke layanan, lebih baik kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab seperti itu ya. Nanti Bu, Ibu memperkenalkan diri, kamu juga bisa memperkenalkan diri, namanya, alamatnya, hobi kamu, seperti itu ya. Perkenalkan, nama Ibu Bu Rastra Amiratul Haq, biasanya dipanggil Bu Rastra. Rumahnya Bu Rastra ada di Krian. Sekarang silahkan Ria bisa memperkenalkan dirinya. iya, Bu. Nama saya Ria. Saya tinggalnya di belakang sekolah ini, Bu. Jadi setiap hari saya jalan kaki. Oke, hobinya Ria apa? Saya 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 tidak punya hobi, Bu. Oh, Saya itu apa ya, Bu ya? Takut gitu loh, Bu. oke. Enggak apa-apa, mungkin sekarang Ria masih bingung hobinya apa, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bisa bahas mengenai kesukaan, kegemaran, ataupun hobinya Ria ya. Ibu sekarang mau tanya, Ria sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum, Bu. Belum pernah. Konseling itu apa ya, Bu? Oke, Ibu jelaskan ya, konseling itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya untuk membantu menyelesaikan masalah. Itu konseling. Jadi tujuannya konseling nanti bisa membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswanya. Seperti itu. Kira-kira kamu sudah paham atau belum sekarang mengenai konseling? Iya, Bu. Tapi saya takut, Bu. Kalau Oke. misalkan bercerita sama ibu, nanti kalau orang lain tahu gimana, Bu? Oke, jadi Ria di sini nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena di konseling itu juga ada asas-asas yang harus kita laksanakan. Ada 3 asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi yang pertama tadi ada asas kesukarelaan. Ria di sini Ibu panggil ke BK, kira-kira terpaksa atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jadi sukarela ya Ria datang untuk ke BK ya, memenuhi undangan Ibu. Yang kedua tadi asas kerahasiaan. Tadi yang dikhawatirkan sama Ria, nanti kalau saya cerita masalah saya, banyak orang yang tahu, Bu, bagaimana? Tenang, jadi ada asas kerahasiaan. Jadi masalah yang kamu alami, yang tahu hanya Ibu dan Ria sendiri. Jadi tidak akan sampai menyebar ke orang lain. Jadi kerahasiaannya insya Allah akan terjamin, seperti itu. Ya. Terus untuk yang ketiga tadi ada asas keterbukaan. Ibu harap nanti selama layanan berlangsung ini, Ria bisa menyampaikan apa saja yang Ria alami, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, jadi nanti bisa maksimal juga untuk menyelesaikan masalahnya, seperti itu. Ya. Iya. Oke, sampai sini mungkin Ria ada yang mau disampaikan? Mungkin Ria ada yang mau disampaikan? Halo Ria.
Iya Bu, saya sudah paham dengan penjelasannya panjenengan. Oke, kalau sudah paham, kira-kira Ria sekarang masih merasa takut atau tegang? Mungkin karena Bu, saya ini di BK, jadi rasanya takut, tegang Bu, grogi, Sedikit Bu, sedikit. Oke. sedikit. Karena saya kan tidak pernah datang ke ruang BK Bu. Jadi saya ini agak-agak takut juga ini Bu. Nggak takut. Oke. Jadi Ria nggak perlu khawatir ya. Ibu panggil ke sini bukan karena Ria salah, bukan mau ibu hukum. Jadi Ria nggak perlu khawatir, Ria nggak perlu tegang ya. Jadi bisa serileks mungkin, bisa senyaman mungkin agar nanti layanan itu bisa berjalan dengan baik ya. Mungkin Iya Bu. Ibu mau tanya lagi, tadi tujuan kita melakukan layanan tadi untuk apa Ria? Tujuan hari ini membantu saya Bu. Ya, membantu untuk menyelesaikan masalah yang Ria Ini masalah saya. alami. Iya, oke. Sudah siap ya melakukan layanan pada hari ini? Sudah Bu. Oke. Ini nanti kita melakukan layanan waktunya kurang lebih 50 menit ya. Kita melakukan layanan 50 menit. Menurut Ria kurang apa sudah cukup? Sudah cukup Bu. Sudah cukup. Nanti kalau misalkan hari ini masih ada yang saya ingin konsultasikan, apa bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang Bu? Bisa. Jadi untuk hari ini 50 menit, nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Oke. Iya Bu. Sudah siap ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf kalau nanti Ibu tanya-tanya mengenai kamu ya. Iya Bu, tidak apa-apa. Saya mau tanya, saya lihat ketika ada di kelas, Ria selalu duduk sendiri di depan, nggak ada temennya juga. Ibu lihat jarang ngobrol sama teman-temannya. Apa yang kira-kira Ria rasakan? Ini tadi putus-putus Bu, bisa diulangi lagi Bu? Ya, Ibu ulangi ya. Ibu lihat kan ketika di kelas, Ria duduk sendiri di depan. Biasanya Ria ngerjakan, saya lihat Ibu lihat itu ketika di kelas selalu duduk sendiri, nggak pernah ngobrol sama teman. Kenapa kok kamu memilih untuk duduk sendiri, nggak gabung sama teman-teman yang lain? Tidak apa-apa Bu, duduk sendiri juga enak. Yakin kamu duduk sendiri enak? Iya. Nggak apa-apa, tadi kan Ibu sudah sampaikan di awal, kamu harus terbuka dengan Ibu. Kalau memang kamu ada masalah, sampaikan aja. Nanti biar kita sama-sama menyelesaikan masalah itu. Mungkin Ria bisa cerita, ya. Sebenarnya itu ada Bu. Saya memilih duduk sendiri karena dulu itu saya ditertawakan teman-teman Bu. Jadi saya memilih duduk sendirian. Kira-kira Ria pernah ditertawakan sama teman-teman itu pas kapan ya? Waktu awal-awal masuk Bu. Awal-awal masuk. Berarti kamu akhirnya nggak berani untuk gabung sama teman-teman yang lain. Selain itu, mungkin Ria ada masalah lain? Tidak Bu. Kamu nggak berusaha untuk coba gabung sama teman-teman yang lain ketika di kelas atau ngajak ngobrol seperti itu? Tidak Bu, saya tidak berani. Dulu saya juga sering melihat orang tua saya pernah bertengkar di rumah. Sekarang mereka juga sudah pisah, jadi saya memilih sendiri saja lebih enak. Oke. Saya merasa itu tidak ada yang
sayang Bu sama saya. Maaf ya kalau tadi akhirnya pertanyaannya kamu harus menyampaikan hal itu ya. Mohon maaf sekali. Sekarang Ibu tanya, berarti sekarang Ria tinggal sama siapa di rumah? Saya tinggal sama mama sama ayah tiri saya Bu, karena mama saya sekarang sudah menikah lagi. Oh, kamu sekarang sama ayah tiri kamu sama mama ya? Ya, mohon maaf. Ibu lihat 2 minggu yang lalu itu ada orang tua datang ke sini, datang ke sekolah untuk mencari anaknya seperti itu. Lah kan mohon maaf, Bapak Ibu guru termasuk Ibu pun ketika orang tua kamu menyampaikan namanya itu tidak mengenali karena yang disampaikan nama terakhir. Yang Ibu tahu kan namanya Ria seperti itu. Ketika yang disampaikan nama belakang, Bapak Ibu guru yang lain termasuk Ibu pun bingung. Siapa yang dicari seperti itu karena penuturannya Bapak tersebut itu bingung kok anaknya beberapa hari ini tidak datang ke rumahnya karena biasanya itu ngasih uang saku kalau datang ke sana kok beberapa hari ini tidak datang. Ternyata setelah hampir 1 jam itu dicari, ternyata yang dicari itu kamu dan ternyata kamu waktu itu nggak masuk sekolah, sakit. Iya. Iya Bu, jadi waktu itu saya sakit, jadi tidak bisa bertemu. Oke, berarti selama ini kamu kalau bertemu dengan ayah kamu, kamu harus datang ke rumahnya ya, seperti itu. Iya. Oke. Tadi selama ini kamu juga ketika berangkat ke sekolah jalan kaki ya? Iya, karena kalau ayah yang datang ke rumah itu tidak boleh Bu sama ayah tiri saya. Hmm. Jadinya saya harus ke rumah ayah saya sendiri untuk ketemu sama ayah. Sedangkan kemarin-kemarin kan saya sakit, saya tidak bisa ke sana. Saya takut Bu sama ayah tiri saya. Oke, sudah. Berarti karena tadi rumahnya Ria kan dekat sama sekolah, Ria berangkatnya jalan kaki. Berangkat sendiri atau mungkin ada temannya juga yang sama-sama jalan kaki, Ria? Sendirian Bu. Sendirian, oke. Terus Ibu mau tanya, selama ini perasaan Ria ketika sama teman-teman itu seperti apa? Ketika ada di kelas atau ada di sekolah, perasaannya Ria seperti apa? Perasaan saya itu kayak teman-teman itu tidak suka Bu sama saya. Mereka itu kayak tertawa di belakang saya gitu loh Bu. Jadi saya kalau dekat dengan mereka itu saya tidak nyaman. Jadi saya memilih sendiri. Kamu kan tadi merasa pernah ditertawakan, merasa nggak nyaman, lebih enak sendiri, seperti itu. Apakah kamu sudah pernah mencoba buat ngajak ngobrol teman-teman kamu yang lain? Apakah yakin semua teman-teman itu menertawakan kamu satu kelas itu apakah semuanya seperti itu atau ada yang memang sebenarnya itu masih ada yang mau bertemu atau berteman dengan kamu? Ya, saya tidak yakin Bu. Sebenarnya juga tidak semuanya. Tapi saya Bu yang merasa semua itu seperti tidak ada yang menghargai saya gitu loh Bu. Perasaan saya itu mereka seperti tidak menyukai saya. Berarti masih ada ya teman-teman yang mau berteman atau ngajak berteman kamu seperti itu. Iya Bu, sebenarnya ada. Ya, Tapi sayanya Bu yang menarik diri. kamu yang menarik diri. Kenapa? Kok nggak mau mencoba seperti itu? Apa saya ini terlalu larut sama kesedihan saya sendiri ya Bu ya? Oke. Sebenarnya sendiri seperti ini itu juga tidak enak Bu. Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada yang diajak bercanda. Sebenarnya saya juga bosan Bu sendiri seperti ini.
Berarti Ria sebenarnya juga pengen gabung sama teman-teman yang lain ya. Tapi tadi Iya. takut nanti kalau ada teman-teman yang menertawakan kamu lagi seperti itu. Padahal tadi Ria sampaikan bahwa ada kok teman yang juga tidak menertawakan kamu. Berarti kan itu hanya pikirannya Ria saja. Kenyataannya tidak seperti itu. Iya, pikirannya Ria berarti banyak pikiran-pikiran yang masih negatif sama teman-teman. Berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Iya Bu, karena saya itu terlalu banyak masalah Bu. Di rumah kan ya seperti itu. Di sekolah ada yang menertawakan itu saya sudah berkecil hati Bu. Jadi jadi Ria harus bisa berpikiran positif sekarang. Ria harus bisa berpikiran jauh lebih baik lagi. Bahwa tadi harus berpikiran, oh masih ada kok teman-teman yang mau membantu saya. Mungkin Ibu singgung sedikit yang tadi di awal waktu ada ternyata orang tua kamu datang ke sekolah. Beberapa hari sebelum orang tua kamu datang ke sekolah kan sempat kamu masuk ke sekolah terus izin pulang karena sakit. Waktu itu Ibu lihat yang mengizinkan kamu ke BK itu teman-teman kamu. Kamu diajak ke BK dengan teman-teman kamu, mereka mengizinkan untuk kamu pulang. Berarti kan itu bentuk kepedulian teman-teman kamu terhadap kamu. Mereka mengantarkan kamu ke BK untuk izin untuk pulang karena kondisi sakit. Seperti itu. Ya, jadi tidak semua teman itu menertawakan kamu seperti itu. Jadi masih ada yang mau berteman dengan kamu. Ya. Waktu itu yang nganterin ke BK teman-teman kan ya? Iya Bu. Nah, terus kira-kira sekarang yang Ria pikirkan, yang Ria rasakan ya dengan teman-teman itu, kalau tadi kan merasa bahwa memang tidak ada sama sekali teman yang mau berteman dengan saya, Bu. Nah, sekarang menurut Ria bagaimana? Sebenarnya kalau dipikirkan kembali itu yang masih peduli sama saya itu juga ada Bu, yang ngajak bicara, terus yang ngajak berkelompokan itu sebenarnya ada. Tapi perasaan saya itu kok yang jelek-jelek terus ya Bu ya. Berarti mulai dari sekarang Ria harus belajar bahwa yang Ria pikirkan itu belum tentu semuanya benar. Itu hanya kekhawatiran-kekhawatiran Ria. Ya, jadi Ria harus bisa berpikiran, oh tidak semua teman kok seperti itu. Masih banyak teman yang lain yang mau berteman dengan saya, yang peduli dengan saya, seperti itu. Jadi kedepannya Ria juga bisa nambah teman. Ria nanti ketika di kelas tidak sendiri, bisa ngobrol dengan teman yang lain, ya, seperti itu. Dan Ibu lihat pun kemarin waktu ada pelajaran PKK, di situ kelompokan, Ria juga berkelompok kan sama teman-teman yang lain, berarti kan juga teman-teman kamu sayang seperti itu, mau ngajak gabung untuk jadi anggota kelompoknya ya. Jadi Ria tidak sendiri, Ria juga memiliki teman di sekolah seperti itu. Tadi juga ayah Ria pun masih sayang kan sama Ria, walaupun sudah bisa berusaha untuk tetap menemui Ria di sekolah karena ayah Ria peduli dengan Ria seperti itu ya. Terus kira-kira yang setelah ini mau Ria lakukan apa ya? Setelah mendengarkan nasihat dari Ibu tadi, saya sudah mulai ada gambaran Bu. Kalau selama ini saya itu sudah berpikir negatif kepada semua orang. Padahal kan masih banyak yang sayang sama saya. Ada ayah saya, ada teman-teman saya. Tapi saya malah berpikir yang jelek-jelek. Dan saya menyendiri. Padahal menyendiri itu sangat tidak enak Bu.
Kira-kira setelah ini Ria bisa ndak merubah itu semua, berpikiran jauh lebih rasional, jauh lebih positif, jauh lebih baik dari sebelumnya, tidak negatif, pikirannya tidak hanya yang buruk-buruk aja. Apakah kira-kira bisa Ria seperti itu? Iya, Bu. Mulai sekarang saya akan mencoba, Bu. Saya akan mencoba untuk berkumpul dengan teman-teman. Saya tidak akan menyendiri lagi. Oke, pinter kalau gitu. Jadi diusahakan setelah ini berusaha untuk merubah pikiran-pikiran yang kemarin masih buruk terhadap teman-temannya, dirubah menjadi, oh teman saya loh ternyata masih sayang sama saya, mereka masih peduli dengan saya, seperti itu ya. Oke, di sini Ibu mau tunjukkan video ya, nanti Ria lihat, Ria saksikan videonya ini, terus nanti kira-kira dari video itu apa sih yang bisa Ria dapatkan. Ya, Ibu putarkan ya. Iya, Bu. Ada apa sudah muncul Ria? Belum, Bu, videonya. Oh, belum, sebentar ya. Kalau sekarang sudah muncul apa belum? Masih proses, Bu. Oke. Ini sudah? Hidup itu Sudah. Tuhan yang Sudah, nentuin, Bu. kita Ya, yang kamu jalanin, lihat ya. tapi orang lain yang komentarin. Baik, Bu. Ya, mungkin memang seperti itulah hidup. Tapi udah tahu gitu, kenapa lagi komentarnya masih dipikirin? Ya, kadang kita tuh gampang banget ya terpengaruh akan opini orang kepada kita. We care too much about what other people think. Baru mau memulai sesuatu, waduh udah mikir duluan, nanti teman mikirnya gimana ya? Baru mau mencoba hal yang baru, takut nanti kalau haters pada komen gimana? Ada satu komentar negatif aja langsung seminggu gak bisa tidur. Ada satu dislike di sosial media aja langsung sedih dan kepikiran. Sadarkah kamu bahwa apapun juga yang kamu lakukan di hidup ini akan selalu ada orang-orang yang suka dan ada yang gak suka. Perkataan negatif itu akan selalu ada. Tapi semua itu tidak akan menghancurkanmu dan menenggelamkan kamu. Kecuali kalau kamu membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam pikiran dan hatimu. Bagikan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah air keruh. Kapal itu akan terus berlayar dan tidak akan pernah tenggelam oleh air keruh tersebut. Tapi kapal itu akan hancur dan tenggelam jika ia membiarkan air itu masuk terus-menerus ke kapal tersebut. Begitu juga dengan kamu. Perkataan dan komentar negatif bisa saja muncul dari mana? Orang-orang sekitarmu, di sekolah, di tempat kerja, sosial media, bahkan mungkin dari keluarga. Tapi selama kamu tidak membiarkan kata-kata negatif itu masuk ke dalam hati dan pikiranmu, maka kamu tidak akan pernah tenggelam olehnya. Tapi Miss Mary, bukannya kritikan itu baik, maksudnya kan membangun. Memang, tapi kamu harus bisa membedakan yang mana kritikan, yang mana hujatan. Sahabat yang baik, dia bisa menasehati tanpa bikin sakit hati. Dia bisa memberi masukan tanpa harus mengeluarkan kata-kata menyakitkan. Dia bisa membuatmu lebih baik lagi tanpa menjatuhkan harga diri. Jadi jagalah dan bentengilah hatimu. Seekor singa tidak akan terusik dengan komentar-komentar domba yang berisik. Seorang satria
tidak akan berhenti berkarya hanya karena ada beberapa orang yang tidak suka. Kalau orang-orang negatif itu sedang berusaha untuk menarikmu jatuh, itu artinya mereka berada di bawahmu. Biarkan saja, jangan sampai kamu terpengaruh olehnya. Nggak perlu ditanggapi, apalagi membela diri. Karena yang mendukungmu tidak perlu penjelasan. Dan yang tidak menyukaimu akan selalu siap dengan hujatan. So, if it is the right thing, just keep doing and just keep going. Biarlah waktu yang akan menjawabnya, biarlah hasil yang akan berbicara. Remember, you can't make everyone happy, but you can make people who matter to you the most happy and proud of what you do. Nggak perlu membuat semua orang bahagia, tapi bahagiakanlah orang yang memang layak untuk kamu bahagiakan. Oke. Sudah dilihat ya Ria? Sudah, Bu. Oke. Itu tadi ada video sedikit ya mengenai apa sih yang harus kita lakukan ketika ada orang yang menjatuhkan kita atau ada ketika kita berpikiran negatif seperti itu. Sekarang mungkin Ibu ingin tanya ke Ria, mungkin dia bisa menyampaikan sedikit mengomentari tentang video tadi. Mungkin apa yang bisa Ria dapatkan dari video tersebut? Kalau yang saya tangkap, Bu, ya, tadi dijelaskan bahwa jika ada satu orang yang mengomentari atau berkata hal negatif, kita tidak boleh begitu saja memasukkan ke pikiran dan hati kita, karena tidak semua orang seperti itu kepada kita. Kita harus selalu berpikiran positif. Kita tidak boleh menanamkan atau memasukkan pikiran yang negatif, Bu. Oke, berarti sekarang Ria sudah paham ya, kalau memang ada satu atau dua orang yang tidak suka sama Ria, berarti Ria tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan itu, karena masih banyak orang yang sayang sama kita, masih banyak orang yang peduli sama kita. Yang tidak suka kan hanya satu dua, dan tidak semua orang seperti mereka ya. Jadi mulai dari sekarang Ria berusaha untuk bisa selalu berpikiran yang rasional atau berpikiran yang positif. Ya Ria ya? Iya, Bu. Oke. Untuk nanti Ibu akan kasih Ria lembar LKPD yang bisa Ria kerjakan di rumah, bisa dikumpulkan esok hari ya. Mungkin sebelum Ibu akhiri, mungkin Ria bisa menyampaikan sedikit apa sih yang Ria dapatkan dari kegiatan layanan hari ini? Iya, Bu. Jadi kegiatan hari ini sangat-sangat berkesan, Bu, di hati saya, Bu. Yang intinya yang saya peroleh bahwa selama ini saya sudah salah. Jika beranggapan teman saya selalu menertawakan saya tidak senang sama saya, tidak mengajak saya berdiskusi. Ternyata teman-teman yang lain masih ada yang mengajak saya berbicara, kerja kelompok, bermain bersama. Tapi sayangnya saya, Bu, yang tidak mau bergabung, dan saya malah berpikir yang negatif kepada mereka. Sebelumnya pikiran saya kepada mereka itu selalu jelek-jelek, Bu. Karena saya merasa tidak mereka dengan beberapa orang yang mentertawakan saya menganggap semuanya itu tidak suka sama saya. Ternyata saya salah, Bu. Saya sekarang sudah sadar bahwa selama ini justru pikiran-pikiran saya sendiri, Bu, yang membuat saya seperti ini. Saya jadi tidak punya teman, saya kesepian, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Berarti Ria sekarang sudah tahu apa yang Ria rasakan, apa yang Ria pikirkan. Jadi semoga kedepannya Ria jadi anak yang jauh lebih baik, bisa konsisten dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Terima kasih ya Ria. Terus tadi yang disampaikan Ria di awal, nanti kita janjian lagi ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya yang menentukan Ria apa Ibu menentukan jadwalnya?
Nanti ibu saja Bu, atau waktu istirahat Bu, biar nanti tidak mengganggu pelajaran saya. Oke, siap. Kalau istirahat Berarti boleh Bu? boleh, boleh. Jadi nanti Ibu akan menentukan, Ibu usahakan kita melakukan layanan konseling ketika jam istirahat agar tidak mengganggu waktunya pelajaran Ria ya. Terima kasih Ibu ucapkan kepada Ria, kamu sudah mau menyampaikan banyak hal hari ini ya. Sebelumnya mohon maaf kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan Ibu yang mungkin menyinggung hati Ria atau membuat Ria sedih ya. Tidak Bu, justru saya yang terima kasih sama Ibu. Tadi saya masuk ke sini itu dengan hati yang tidak karu-karuan Bu, tapi setelah proses konseling ini tadi, saya sudah sadar sekarang suasana hati saya jauh lebih baik lagi Bu. Saya merasa beban saya itu sebagian sudah hilang Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih ya Ria. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.